Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Al-Bazi. Saya dari kelompok 13 yang beranggotakan 1 Nurlaika dengan NIM 210103103110010. Yang nomor 2 saya sendiri Muhammad Habib Al-Bazi dengan NIM 210103103110016. Dan yang terakhir Muhammad Zahrul Fuad dengan NIM 210103103110037. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan fotografi dan sinematografi untuk pembelajaran. Fotografi adalah seni melukis dengan cahaya. Jadi, faktor yang paling penting dalam fotografi yaitu cahaya. Baik cahaya yang terlihat seperti pemotretan biasa atau dengan sinar inframerah atau sinar X. Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga dapat membakar medium penangkapan cahaya. Pada dasarnya, tujuan dan hakikat fotografi adalah komunikasi. Sebuah karya fotografi dapat dikatakan memiliki nilai komunikasi jika dalam penampilan subjeknya digunakan sebagai media penyampaian pesan atau gagasan yang diungkapkan kepada yang melihatnya, sehingga terjadi kontak pemahaman makna. Jadi dalam hal ini, fotografi dapat dikatakan sebagai media yang memiliki nilai guna fungsional dan sekaligus memiliki sebagai instrumen karena digunakan sebagai alat dan proses komunikasi untuk menyampaikan pesan atau gagasan dari pencipta karya-karya foto. Terdapat beberapa teknik yang ada dalam fotografi, antara lain nomor 1 yaitu long exposure. Long exposure yaitu teknik yang mana mengharuskan untuk membiarkan shutter speed terbuka agak lama agar rona cahaya dapat tertangkap dan nantinya akan memudahkan untuk mengikuti arah bergeraknya cahaya. Biasanya long exposure digunakan untuk memotret air terjun dan juga lukisan cahaya atau light painting. Seperti contoh berikut. Kemudian yang nomor 2 yaitu motion blur. Motion blur adalah teknik dalam fotografi yang hampir sama dengan long exposure. Tetapi dalam motion blur memfokuskan dalam satu objek, tetapi dalam objek tersebut backgroundnya menjadi blur. Seperti contoh berikut ini. Kemudian yang nomor 3 yaitu teknik makro. Teknik ini biasanya digunakan fotografer untuk menangkap gambar yang ukurannya kecil seperti serangga-serangga dan juga tumbuhan-tumbuhan. Dalam pemotretan makro ini membutuhkan alat khusus seperti lensa makro. Berikut adalah foto dari hasil teknik makro. Kemudian teknik fotografi yang nomor 4 yaitu high speed fotografi. High speed fotografi yaitu teknik dalam fotografi yang memanfaatkan
kecepatan foto yang dihasilkan dari kamera. Biasanya teknik ini digunakan untuk memotret burung yang sedang terbang atau memotret kendaraan yang sedang lewat, seperti contoh berikut ini. Dan yang terakhir yaitu Hikei. Hikei adalah teknik dasar fotografi yang menggunakan pencahayaan terang untuk mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan bayangan gelap pada gambar. Gaya bidikan ini tidak memiliki tone gelap dan tampilan gambarnya sering dianggap positif dan optimis. Jenis pemotretan ini banyak digunakan untuk produk fotografi dan foto-foto model profesional. Kemudian manfaat fotografi dalam pembelajaran. Di dalam fotografi terdapat manfaat dalam pembelajaran. Yang nomor 1 yaitu menceritakan sejarah. Jadi fotografi tidak hanya bisa digunakan untuk mengabadikan momen saja, tetapi bisa juga digunakan untuk menceritakan sejarah, seperti foto dari para alim ulama. Dapat digunakan media pembelajaran di kelas-kelas. Kemudian yang nomor 2 yaitu menggantikan media asli dalam proses pembelajaran. Contoh gambar harimau, gajah, jerapah. Jadi fotografi juga dapat menggantikan media asli. Kita tidak perlu mendatangi langsung hewan-hewan yang akan dijadikan media pembelajaran. Jadi kita cukup melihat gambarnya saja. Kemudian yang nomor 3 yaitu memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang nomor 4 yaitu menghindari kesalahpahaman antara siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni mengenai sinematografi. Nah, sinematografi ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu kinema yang berarti gerak, fotos atau cahaya, grapos lukisan atau tulisan. Nah, jadi sinematografi ini dapat diartikan sebagai kegiatan melukis gerak dengan bantuan cahaya. Nah, adapun menurut Kamus Ilmiah Serapan Bahasa Indonesia, sinematografi diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau ilmu, teknik, dan seni pengambilan gambar film dengan sinematograf. Nah, sinematograf itu sendiri berarti kamera untuk pengambilan gambar atau syuting dan alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar-gambar film. Nah, saat ini kita bisa melihat contoh nyata dari sinematografi itu adalah video dan film. Nah, video dan film ini merupakan hasil produk media dari sinematografi. Nah, selanjutnya ada teknik dalam sinematografi. Nah, teknik dalam sinematografi di sini akan disebutkan 4 teknik. Yang pertama, ukuran shoot. Nah, teknik dasar pertama yang selalu menjadi pertimbangan adalah ukuran shoot ketika mengambil gambar. Nah, dengan ukuran yang tepat, kamera dapat memperlihatkan lokasi dan aktivitas yang disertakan dalam gambar. Ukuran shoot juga berfungsi untuk menunjukkan detail ekspresi wajah dan objek lain yang berperan dalam membangun cerita. Nah, yang kedua ada komposisi. Komposisi kamera dapat mempengaruhi atmosfer dalam hasil rekaman. Nah, jadi pada komposisi ini intinya komposisi kamera yang baik dapat mempengaruhi emosi penonton. Yang selanjutnya ada cahaya dan warna. Cahaya secara langsung mempengaruhi suasana sebuah adegan.
Pencahayaan dengan warna yang terang dan mencolok memberikan nuansa yang berbeda dengan cahaya low key yang menakutkan dengan bayangan gelap yang pekat. Nah, cahaya memberikan penekanan pada perasaan objek dalam gambar. Seperti pencahayaan, warna dapat memberikan sebuah emosi pada cuplikan yang telah direkam. Nah, jadi cahaya dan warna ini saling berkaitan ya, saling terikat. Jadi saling terikat. Contoh efek dari warna adalah pada rona kemerahan yang memberikan kesan hangat dan warna kebiruan yang bersifat asing, futuristik, dan sedih. Yang keempat ada gerak kamera. Gerakan kamera membuat film terkesan lebih hidup. Nah, hampir semua jenis shoot memerlukan kamera untuk bergerak. Nah, adapun gerakan kamera ini memiliki 4 jenis. Nah, masing-masing orang bisa memilih jenis gerakan kamera yang memang disukainya. Nah, ada 4 jenis gerak kamera. Yang pertama ada tracking shoot, yang kedua ada sequence shoot, yang ketiga ada crane shoot, dan yang keempat ada aerial shoot. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan materi selanjutnya ialah mengenai unsur-unsur dalam sinematografi. Dalam sinematografi ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama yaitu visual gerak. Visual gerak adalah deretan rangkaian yang memperlihatkan kejadian atau peristiwa, yang mana kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai kesan gerak. Visual gerak dalam sinematografi dapat berupa simbol komunikasi. Adapun komunikasi tersebut bisa melalui lisan atau bahasa isyarat ataupun lainnya. Unsur yang selanjutnya yaitu audio. Audio berperan besar untuk memperjelas maupun mempertegas pesan informasi maupun komunikasi yang terkandung pada unsur visual gerak di dalam sinematografi. Unsur yang selanjutnya yaitu jalan cerita. Jalan cerita merupakan rangkaian gambar bergerak di dalam sinematografi yang berisikan urutan jalan cerita. Adapun jalan cerita yang baik tidak membuat penonton itu bingung. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu setting. Setting adalah lingkungan tempat dalam pengambilan gambar. Setting adalah tata ruang yang menjadi objek visual untuk tiap adegan. Setting biasanya menggambarkan sesuatu mengenai tempat, waktu ataupun suasana yang terjadi di dalam sinematografi. Unsur yang selanjutnya yaitu properti. Properti merupakan hal pendukung dalam sinematografi yang meliputi kostum, tata rias, dan segala perlengkapan yang diperlukan untuk memberikan kesan dalam sinematografi itu lebih natural maupun dramatis. Unsur yang selanjutnya yaitu efek. Efek bisa meliputi efek gambar, suara, cahaya, transisi waktu, hingga efek khusus yang digunakan dalam sinematografi, sehingga hasil dari sinematografi bisa lebih bagus atau lebih baik.
Yang selanjutnya, manfaat dari sinematografi. Yang pertama, sebagai solusi pembelajaran jarak jauh. Pada zaman sekarang ini banyak kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, sehingga sinematografi ini dapat sebagai solusi dari pembelajaran. Yang kedua yaitu memperkuat penjelasan dari guru. Apabila ada seorang guru dalam menjelaskan materi itu kurang jelas, bisa diperkuat penjelasannya menggunakan sinematografi, sehingga murid dapat memahami penjelasan dari guru maupun dari sinematografi tersebut. Manfaat yang selanjutnya yaitu memudahkan siswa belajar di mana saja. Dan pada zaman sekarang ini telah berkembang teknologi. Jadi dengan berkembangnya teknologi, seorang siswa dapat belajar di mana saja dengan menggunakan sinematografi tersebut. Yang manfaat yang selanjutnya ialah pembelajaran menjadi lebih asik dan menarik. Mungkin karena sinematografi ini memberikan hal-hal yang baru kepada siswa, jadi pembelajarannya bisa lebih asik dan menarik, dan juga bisa dipahami oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya, gambar-gambar mengenai contoh fotografi. Ada beberapa gambar hewan yang merupakan produk dari fotografi yang bisa menjadi media pembelajaran. Beberapa gambar hewan tersebut jadikan pengetahuan oleh siswa mengenai hewan-hewan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Yang selanjutnya, contoh dari sinematografi. Contoh dari sinematografi bisa meliputi dari video pembelajaran. Video pembelajaran merupakan hasil produk media dari sinematografi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.